Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Baiklah, Bapak dan Ibu semuanya, kami berasal dari untuk kelompok selanjutnya, yaitu akan membahas mengenai chapter 9, yaitu mengenai komputasi sosial. Dengan anggotanya, saya sendiri, Yosar, Rindang Wulandari, dan Bunga Kartika. Adapun materi yang akan kami bahas dalam chapter 9 ini terbagi dalam 6 materi. Yang pertama, menjelaskan 6 alat web 2.0 dan 2 jenis utama situs web 2.0. Yang kedua, manfaat dan resiko sosial komersi bagi perusahaan. Yang ketiga, identifikasi metode yang digunakan untuk berbelanja secara sosial. Kemudian, yang keempat, diskusi cara-cara inovatif untuk menggunakan situs jejaring sosial untuk iklan dan riset pasar. Yang keempat, bagaimana komputasi sosial meningkatkan layanan pelanggan. Kemudian yang keenam, berbagai cara di mana manajer sumber daya alam memanfaatkan komputasi sosial. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus paham dulu apa itu komputasi sosial. Komputasi sosial adalah bidang yang menggabungkan konsep-konsep dari ilmu komputer dan ilmu sosial untuk memahami dan menganalisis interaksi sosial dalam lingkungan digital. Tujuan utama dari komputasi sosial adalah untuk menggunakan data dan metode komputasi nasional untuk mengidentifikasi pola-pola perilaku sosial, tren, dinamika yang terjadi dalam platform-platform online, jejaring sosial, forum diskusi, dan sumber data digital lainnya. Untuk yang pertama ini, kita akan membahas mengenai kasus perdagangan Facebook, di mana pada September tahun 2019, laporan media mengungkap bahwa data pribadi puluhan juta pengguna Facebook telah bocor dan dieksploitasi tanpa izin. Skandal ini melibatkan perusahaan analisis data bernama Cambridge Analytica yang mendapatkan akses ke data pribadi pengguna Facebook melalui aplikasi kuis yang dikembangkan oleh seorang peneliti. Berikut adalah gambaran umum tentang kasus perdagangan Facebook. Yang pertama, Cambridge Analytica. Cambridge Analytica adalah perusahaan analisis data yang terlibat dalam kampanye politik dan pemilihan umum. Mereka mendapatkan data pribadi dari lebih 87 pengguna Facebook melalui aplikasi kuis bernama This Is Your Digital Life yang dikembangkan oleh Alexander Kogan, seorang peneliti akademis. Yang kedua, pencurian data. Melalui aplikasi tersebut, data pribadi pengguna, termasuk informasi pribadi, preferensi, dan teman-teman dikumpulkan secara tidak sah. Banyak pengguna yang tidak menyadari bahwa data mereka akan digunakan untuk tujuan selain kuis. Yang ketiga, penggunaan data untuk tujuan politik. Data yang diperoleh oleh Cambridge Analytica diklaim digunakan untuk mempengaruhi opini publik dalam konteks kampanye politik, termasuk pemilihan Presiden Amerika Serikat tahun 2016. Mereka mengklaim dapat membuat profil psikologis dan menggunakan informasi ini untuk menyampaikan pesan yang disediakan kepada pengguna. Kemudian yang keempat, reaksi publik. Skandal ini memicu kekhawatiran tentang privasi data dan penggunaan data pribadi tanpa izin. Banyak pengguna Facebook merasa kecewa dan marah atas pelanggaran privasi ini. Kemudian yang kelima, reaksi hukum dan regulasi. Skandal ini memicu investigasi oleh berbagai badan pengawas dan pemerintah di berbagai negara, termasuk Amerika Serikat dan Inggris. Facebook juga menghadapi tuntutan hukum dan penalti terkait pelanggaran privasi. Kemudian yang keenam, dampak pada Facebook. Skandal ini sangat merusak reputasi Facebook sebagai platform yang dapat diandalkan dalam menjaga privasi penggunanya. Perusahaan menghadapi tekanan publik yang besar dan harus mengambil langkah-langkah untuk memperkuat kontrol privasi dan keamanan data. Yang ketujuh, perubahan kebijakan. Akibat skandal ini, Facebook melakukan perubahan signifikan dalam kebijakan privasi dan penggunaan data. Mereka berkomitmen untuk lebih memperhatikan cara data pengguna diperoleh dan digunakan oleh pihak ketiga. Kasus Cambridge Analytica menyoroti pentingnya perlindungan data pribadi
dan menimbulkan perdebatan tentang pengawasan dan regulasi lebih ketat terhadap perusahaan teknologi besar yang mengumpulkan dan memanfaatkan data pengguna. Ini juga menjadi salah satu skandal paling terkenal dalam sejarah teknologi informasi yang telah mempengaruhi persepsi publik terhadap privasi data dan penggunaan data dalam konteks politik. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai Web 2.0. Web 2.0 adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan generasi kedua dari World Wide Web atau WWW. Generasi pertama web disebut juga dengan Web 1.0 pada umumnya adalah era di mana konten online bersifat statistik dan interaksi pengguna dengan situs web terbatas dan membaca informasi yang disajikan oleh pembuat konten. Web 2.0 di sisi lain merujuk pada perubahan paradigma di web yang melibatkan interaksi lebih aktif dan kolaboratif antar penggunanya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai ciri-ciri dan konsep kunci dari Web 2.0 yang meliputi yang pertama, partisipasi pengguna. Web 2.0 memungkinkan pengguna untuk berkontribusi pada konten web dengan cara yang lebih besar. Pengguna dapat membuat, berbagi, dan mengedit konten seperti menulis blog, mengunggah video, dan berpartisipasi aktif dalam jejaring sosial. Kemudian yang kedua, kolaborasi. Platform Web 2.0 mendorong kolaborasi antara penggunanya. Contohnya adalah platform wiki yang memungkinkan banyak orang berkontribusi pada halaman web yang sama secara bersama-sama. Yang ketiga, aplikasi berbasis web. Web 2.0 melahirkan aplikasi berbasis web yang lebih interaktif dan responsif, yang sering disebut sebagai aplikasi web. Contohnya adalah layanan email berbasis web seperti Gmail dan alat kolaborasi seperti Google Docs. Kemudian yang keempat ada sosial dan jejaring sosial. Web 2.0 membawa kemunculan jejaring sosial dan platform berbagi konten, memungkinkan pengguna untuk terhubung, berinteraksi, dan berbagi informasi dengan pengguna lainnya. Yang kelima, tagging and taxonomy. Pengguna dapat memberikan tag atau label pada konten yang mereka buat atau temukan, membantu dalam mengelompokkan dan mencari konten yang relevan. Yang keenam, ada konten dinamis. Situs-situs web menjadi lebih dinamis dengan penggunaan teknologi seperti Ajax yang memungkinkan perubahan konten tanpa harus membuat ulang halaman berikutnya. Kemudian yang ketujuh ada mashup atau mashup, kemampuan untuk menggabungkan berbagai sumber data dan konten menjadi satu tampilan yang menarik. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bagian-bagian dari Web 2.0. Yang pertama, ada Ajax. Ajax merupakan singkatan dari Asynchronous JavaScript and XML. Ini adalah teknik pengembangan web yang memungkinkan interaksi antara halaman web dan server web untuk terjadi secara asinkronus atau tanpa harus memuat ulang seluruh halaman. Teknik ini memanfaatkan kombinasi dari beberapa teknologi termasuk JavaScript, XML, meskipun sekarang sering digunakan JSON, dan teknik asinkronus seperti HTML HTTP request. Dalam pendekatan tradisional sebelum munculnya Ajax, seseorang pengguna berinteraksi dengan halaman web. Misalnya, mengklik tombol, server akan merespon dengan mengirimkan seluruh halaman baru. Dalam beberapa situasi, ini bisa menjadi lambat dan mengganggu pengalaman penggunanya. Ajax mengatasi masalah ini dengan memungkinkan komunikasi antara browser dan server hanya untuk mengambil atau mengirimkan data yang diperlukan tanpa harus membuat ulang seluruh halamannya. Kemudian yang kedua ada pemberian teks tag atau pemberian tagger. Dalam konteks komputasi dan pengelolaan konten merujuk pada proses pemberian label atau kategori tertentu pada item atau konten tertentu seperti gambar, artikel, atau entitas lainnya. Tujuannya adalah
untuk mengorganisir, mengelompokkan, dan mempermudah pencarian serta pengelolaan konten berdasarkan kriteria tertentu. Pemberian tag umumnya dilakukan di berbagai platform seperti sistem manajemen konten atau CMS, aplikasi berbagi gambar, dan jejaring sosial. Pemberian tag adalah contoh penerapan konsep metadata dalam dunia digital. Ia membantu dalam mengelola dan menyusun informasi secara lebih efisien, memastikan bahwa konten dapat ditemukan dan dimanfaatkan dengan sangat baik. Kemudian kita lanjut, yang ketiga ada sindikasi sangat sederhana atau RSS, juga dikenal sebagai Rich Site Summary atau Really Simple Syndication, adalah format yang digunakan untuk mengumpulkan dan menyebarkan konten daring dalam bentuk ringkasan atau cuplikan. RSS memungkinkan pengguna untuk berlangganan dan menerima pembaruan konten dari situs web, blog, berita, atau sumber lainnya secara otomatis tanpa harus mengunjungi situs tersebut secara langsung. Namun, seiring perkembangan teknologi dan pergeseran tren, popularitas RSS telah menurun seiring dengan munculnya platform media sosial dan cara lain untuk mendapatkan informasi secara real time. Meskipun begitu, beberapa situs web dan sumber konten masih menyediakan feed RSS untuk mereka yang masih ingin menggunakan cara ini untuk mengumpulkan informasi secara efisien. Kemudian yang keempat ada blog. Dalam kehidupan sehari-hari kita pasti sudah sering mengenal blog, apalagi pada saat zaman sekarang ini. Blog itu adalah situs web atau platform daring yang digunakan untuk mempublikasikan konten berupa artikel, tulisan, gambar, video, atau berbagai bentuk konten lainnya secara berkala. Kata blog merupakan singkatan dari weblog yang awalnya digunakan untuk menggambarkan jenis jurnal daring atau catatan harian yang dipublikasikan di internet. Namun, seiring perkembangan waktu, blog telah menjadi lebih beragam dan mencakup berbagai topik dan gaya konten. Dengan begitu banyaknya jenis blog yang berbeda, blog bisa menjadi platform yang kuat untuk berbagi informasi, inspirasi, dan ide, serta membantu dalam membangun komunitas dan interaksi sosial. Kemudian yang kelima ada microblogging, adalah bentuk blogging yang lebih singkat dan terbatas, di mana konten yang dibagikan biasanya terdiri dari entry pendek atau postingan singkat yang disebut dengan mikro. Layanan microblogging memungkinkan pengguna untuk membagikan pemikiran, informasi, atau konten lain dalam batasan karakter tertentu. Seringkali dalam jumlah karakter yang sangat terbatas seperti 280 karakter pada Twitter. Twitter adalah salah satu platform microblogging yang paling terkenal, di mana pengguna dapat membagikan pemikiran, berita, tautan, gambar, atau video dalam bentuk tweet yang pendek. Selain Twitter, juga ada platform microblogging lainnya seperti Tumblr yang memungkinkan pengguna untuk mempublikasikan berbagai jenis konten, termasuk teks, gambar, dan video dalam bentuk post pendek yang disebut dengan Tumblr. Microblogging telah mempengaruhi cara orang berkomunikasi secara online dan merupakan alat yang populer untuk membagikan berita, gagasan, pemikiran singkat, dan konten ringkas. Ini juga merupakan format yang populer di era media sosial, memungkinkan pengguna untuk berbagi konten dengan cepat dan efisien. Kemudian selanjutnya ada wiki. Sebuah wiki adalah situs web atau platform yang memungkinkan pengguna untuk berkolaborasi dalam membuat, mengedit, dan memperbarui konten secara kolektif.
Konten di wiki dapat berupa teks, gambar, video, tautan, dan berbagai jenis informasi lainnya. Istilah wiki juga sering digunakan untuk menggambarkan teknologi perangkat lunak yang mendukung pengembangan dan pengelolaan konten kolaboratif semacam ini. Wiki telah digunakan dalam berbagai konteks termasuk sebagai platform pengembangan dokumentasi, wawasan kolaboratif, pengetahuan bersama, dan masih banyak lagi. Ini memungkinkan akses mudah dan upaya bersama dalam mengumpulkan dan membagikan informasi. Kemudian kita bergeser ke nomor 7. Ada situs web jejaring sosial, di mana merupakan platform daring yang memungkinkan individu untuk berinteraksi, berbagi konten, dan berkomunikasi dengan orang lain secara online. Tujuan utama dari situs web jejaring sosial adalah membangun dan memelihara hubungan sosial, berbagi informasi, serta berpartisipasi dalam komunitas daring. Pengguna dapat membuat profil pribadi, mengunggah foto dan video, memposting status, mengirim pesan, dan terlibat dalam berbagai aktivitas interaktif. Situs web jejaring sosial telah mengubah cara kita berinteraksi, berkomunikasi, dan membangun hubungan dalam kehidupan sehari-hari. Platform ini memiliki dampak yang signifikan terhadap komunikasi, budaya, bisnis, dan cara kita berbagi informasi. Kemudian yang kedelapan, ada jejaring sosial perusahaan, di mana merupakan platform atau sistem yang digunakan oleh organisasi atau perusahaan untuk memfasilitasi komunikasi, kolaborasi, dan berbagi informasi di antara karyawan dan anggota tim. Ini mirip dengan situs jejaring sosial umum, tetapi tidak didesain khusus untuk konteks bisnis saja. Tujuan dari jejaring sosial perusahaan adalah untuk meningkatkan komunikasi internal, kolaborasi tim, dan berbagi pengetahuan di seluruh organisasi. Jejaring sosial perusahaan dapat membantu dalam memecahkan tantangan komunikasi internal, terutama di perusahaan yang memiliki tim yang tersebar geografis. Ini juga dapat meningkatkan budaya perusahaan, kolaborasi tim, dan penyebaran pengetahuan dalam organisasi. Namun, keberhasilan jejaring sosial perusahaan tergantung pada penerapan yang baik, adopsi karyawan, dan dukungan manajemen. Kemudian yang terakhir ada Mashup atau Mashup, merujuk pada kombinasi atau penggabungan konten dari berbagai sumber yang berbeda menjadi satu entitas yang baru. Istilah ini banyak digunakan dalam konteks digital, terutama dalam pengembangan web dan aplikasi. Mashup memungkinkan penggabungan data, layanan, atau elemen-elemen lainnya untuk menciptakan pengalaman yang lebih kaya dan beragam. Mashup memungkinkan pengembang untuk menciptakan pengalaman yang unik dan menggabungkan elemen-elemen yang sebelumnya terpisah untuk memberikan nilai tambah bagi penggunanya. Hal ini memanfaatkan API atau Application Programming Interface yang memungkinkan interaksi antara berbagai layanan atau data. Mashup sangat luas dalam aplikasi dan dapat ditemukan di berbagai industri termasuk teknologi, hiburan, perjalanan, bisnis, dan pendidikan.